Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini menjumpai saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan insyaallah dalam keadaan lebih baik. Saya senang selalu berjumpa dengan Anda semua lewat live ini, bersilaturahmi. Mudah-mudahan insyaallah kehidupan kita selalu lebih baik insyaallah. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas seri yang ke-16 tentang keajaiban waktu pagi. Salah satu waktu yang baik bagi kita adalah waktu pagi. Karena dalam waktu pagi itu mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dari Sakhr Al-Ghamidi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi waktu pagi ini merupakan waktu yang berkah bagi kita. Berkah apanya? Berkah bagi kesehatan kita, berkah bagi rezeki kita, berkah bagi pekerjaan kita, berkah bagi dunia kita, dan berkah bagi agama kita. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu manfaatkan benar waktu pagi, sebagaimana Rasulullah SAW itu senantiasa bangun di pagi hari. Beliau rata-rata bangun jam 2, jam 3 pagi hari, dini hari. Untuk apa? Untuk kita bertahajud, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca Quran di pagi hari sekitar jam 3, jam 4. Jadi memang waktu khusus pagi hari itu, di mana waktu-waktu sepertiga malam yang terakhir, dan itu sudah masuk waktu pagi, adalah waktu yang sangat indah untuk kita menggunakan waktu itu untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga waktu pagi kita ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk kita di waktu pagi itu untuk memanfaatkan kesehatan kita. Bagi yang punya masalah kesehatan, persoalan kesehatan, maka gunakan waktu pagi kita itu untuk kita berolahraga, kemudian bergerak, bahkan mandi, dan itu insya Allah akan memberikan energi bagi kehidupan kita. Nah, termasuk di pagi hari itu sebelum kita makan, sebelum perut kita terisi oleh makanan, maka terlebih dahulu kita isi dengan vitamin C. Ya, ini alhamdulillah, terima kasih Umi telah membuatkan saya vitamin C, perasan jeruk dicampur dengan madu pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat luar biasa. Dan inilah sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perasan jeruk asli, boleh dari berbagai produk. Pagi hari berikan di perut kita madu, dan perasan jeruk insya Allah akan mengusir berbagai macam penyakit, termasuk lambung, termasuk kolesterol, dan lain sebagainya. Minum sekali lagi ya, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat teman-teman sekalian. Dan perasan jeruknya itu inilah mereknya, ya. Teman-teman sekalian yang mau perasan jeruk ini silakan mungkin dipesan. Jadi kalau jeruk bisa kita peras setiap hari dan itu sangat merepotkan. Kalau ini sudah ada di dalam sini, tinggal dituangkan, dicampur dengan air hangat, air panas, kemudian dicampur dengan madu. Masya Allah, subhanallah. Ini namanya, mohon maaf saya menyampaikan merek pada pagi hari ini, sesungguhnya bukan untuk jualan,
tapi untuk informasi saja kemanfaatnya. Namanya Nutri Lemon, ya. Nutri Lemon. Nutri Lemon itu adalah perasan jeruk asli. Mudah-mudahan itu mengusir segala penyakit kita insya Allah, ya. Pesan bukan ke toko-toko bangunan, tapi pesan kepada yang punya ini. Makasih teman-teman sekalian. Mari kita lanjut. Karena itu manfaatkan waktu pagi kita, ya, dengan kita bertahajud, baca Quran. Jadi waktu pagi itu Allah berikan keberkahan luar biasa buat kita. Maka beruntunglah teman-teman sekalian yang pada malam hari tidur lebih awal, kemudian bangun lebih awal. Nah, itulah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kenapa sehat hidupnya, teratur hidupnya, produktif hidupnya, berkah hidupnya? Kenapa? Beliau lebih cepat tidur dan lebih cepat bangun. Nah, lebih cepat bangun itulah di waktu pagi itulah kita manfaatkan untuk pertama untuk mengisi rohania kita dengan sholat tahajud, kemudian baca Quran, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu pagi kita itu adalah waktu yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sahabat-sahabat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu seperti ini tidak dimanfaatkan. Kalau misalkan kita biasanya dapat reward, ya, dapat penghargaan, dapat bonus, di mana kata orang yang ngasih reward itu, bonus itu, bahwa kamu ambilnya reward ini di jam 2 malam, ya, kamu dapat hadiah tapi syaratnya kamu harus bangun malam jam 2. Kira-kira mau nggak kita nungguin sampai jam 2, ya, berpayah-payah bangun jam 2? Mau nggak kira-kira? Tentu mau. Kenapa? Hadiah, ada reward, ada penghargaan buat kita meskipun di jam 2 malam. Nah, begitulah orang-orang yang menunggu keberkahan itu, insya Allah dia akan berpagi-pagi untuk bangun. Yang pertama ketika pagi hari, ya, membersihkan diri, mandi dulu, kemudian berwudu, kemudian untuk salat sunnah, kemudian baca Quran dan beristighfar pada Allah. Nah, semua di waktu pagi itu, ingat sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua waktu di pagi hari itu terbentang waktunya dari sejak sepertiga malam, akhir malam itu waktu pagi, sampai terbitnya matahari, itulah waktu yang teramat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis qudsi dikatakan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia mendengarkan siapa yang berdoa akan diterima oleh Allah doa-doanya. Siapa yang memohon ampun kepada Allah, maka ampunannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita mohon di pagi hari itu, di saat kita bangun sebelum subuh, insya Allah doa-doa kita akan terpancar, ya, ke langit, lebih kuat ke langit. Kenapa? Di saat subuh hari itu orang-orang munafik belum bangun, sehingga nanti udara jauh lebih bersih di pagi hari. Karena pagi hari itu tidak diisi nafasnya orang-orang yang munafik. Sehingga kenapa kita merasakan udara di pagi hari, di subuh hari ketika kita keluar dari rumah menuju ke masjid, Masya Allah, nafas kita bersih, ya. Angin-angin subuh menerpa wajah kita, tubuh kita, Masya Allah, lembutnya luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang munafik masih dalam keadaan ketiduran. Karena itu beruntunglah orang-orang yang selalu bangun di pagi hari, bangun tahajud, bangun sholat qiyamul lail, baca Quran, beristighfar, kemudian begitu sebelum subuh 2 rakaat salat sunnah fajar, kemudian sholat subuh di masjid bagi yang laki-laki, kemudian setelah itu berzikir lagi sampai menunggu terbitnya matahari. Maka itulah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka dia seolah-olah memiliki, ya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Sholatul raka'ata qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh itu keutamaannya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kekayaan orang-orang yang salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh melebihi kekayaannya Raja Salman. Berapa sih kekayaannya Raja Salman? Ya,
nggak melebihi dari satu negara. Tapi kekayaannya, orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia bangun salat subuh, sebelum salat subuh dia salat sunnah 2 rakaat, maka kekayaannya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Salat subuh, apalagi salat subuh itu adalah salat di mana kita dalam zimmatillah, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh itu adalah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengutamakan salat subuhnya bagi laki-laki berjamaah di masjid. Bagi ibu-ibu lebih awal waktu subuhnya. Dan sehabis salat subuh itu ada zikir, ada zikir yang di mana menunggu terbitnya syuruk, terbitnya matahari. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya seperti ini, siapa yang salat subuh di masjid secara berjamaah, kemudian setelah itu dia berzikir di tempat duduknya, kemudian dia menunggu datangnya syuruk, sampai datangnya syuruk, kemudian salat 2 rakaat, dia telah memperoleh umroh yang sempurna. Masya Allah, umrahnya sempurna. Kita umroh saja, Masya Allah, banyak duit yang harus kita siapkan. Itu pun sekali setahun ya. Sekali setahun belum tentu kita bisa umroh. Atau seumur hidup lah. Berapa duit yang harus kita siapkan ketika kita umroh. Tapi bagi orang-orang yang salat subuhnya berjamaah di masjid, kemudian dia menunggu, berzikir, datangnya waktu syuruk, dia telah umroh seperti umroh sempurna. Jadi tiap hari bolehlah kita umroh. Bagaimana caranya? Yakni kita manfaatkan waktu subuh itu, waktu subuh, salat subuh di masjid, kemudian zikir, menunggu datangnya syuruk, ya. Kurang lebih kalau sekarang ini jam 6 lewat 10 menit. Ya, jadi terbit matahari, kan ada waktu terbit tuh di handphone ya, di jadwal waktu terbit. Lewat sedikit 10 menit baru kita salat sunnah syuruk. Jadi salat sunnah syuruk itu adalah salat sunnah yang kita lakukan 2 rakaat di pagi hari di awal waktu duha. Dan itu termasuk juga salat duha, salat waktu pagi. Nah, apalagi sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari sudah sepengelahan naik, ya, udah mulai panas, baru kita salat duha. Mantap dah. Salat duha. Salat duha itu adalah salat untuk memancing rezeki. Masya Allah. Salat duha adalah salat untuk memancing datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salat, jangan sampai kau tinggalkan. Kemarin kita bahas tentang salat duha, ya. Salat duha di keajaiban 15, ya. Ya Ibnu Adam, wahai anak-anak Adam, la tujizni min arba'ati raka'atin fi awwali nahari akfika akhirahu. Wahai anak-anak Adam, jangan kamu lemah, maksudnya harus benar-benar kuat, upayakan min arba'ati raka'atin, 4 rakaat di pagi hari, di awwali nahar, di awal siang, maksudnya di pagi hari. Akfika akhirahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kebutuhanmu, ya, pada hari itu. Masya Allah. Yang waktu pagi ini ya. Nah, waktu pagi secara amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu sangat baik bagi kita, karena keberkahannya sangat luar biasa banyak di pagi hari. Di pagi hari itu, ya, ozon pun juga, zat ozon juga sangat melimpah. Makanya orang yang jalan-jalan pagi itu akan lebih sehat. Bukan karena jalan-jalannya, karena di saat dia bergerak, zat ozon itu masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam paru-parunya. Ya. Ozon itu kan hanya di waktu pagi adanya. Nggak ada di malam hari dan tidak ada di siang hari. Ozon itu dia keluar ketika sudah malam menjelang pagi, ya, sampai
terbitnya matahari. Ketika terbit matahari sudah mulai panas, saat ozonnya sudah mulai hilang. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah orang-orang yang menggunakan waktu pagi itu dalam segala hal. Baca Quran, menghafal Quran, berzikir pada Allah, kemudian dia bergerak tubuhnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan semuanya. Baik kebahagiaan, spiritual, rezeki dari Allah, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Makanya orang-orang yang menggunakan waktu pagi itu, maka hidupnya akan selamat dunia akhirat, sehat walafiat, kaya raya, bahagia, penuh berkah, dan intinya sudah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ intinya. Jadi ternyata dengan kita melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan memperoleh semuanya. Ya, satu sunnah yang kita lakukan akan mencakup semuanya. Mencakup hidup bahagia, mencakup kaya raya, mencakup kesehatan, mencakup hidup berkah, hanya dengan kita melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu benar-benar gunakan waktu pagi ini, ya, waktu pagi kita untuk bergerak dalam artian kita mengisi waktu kita dengan kita amalan-amalan sunnah, atau kita bergerak dengan tubuh kita, fisik kita, atau orang yang lagi bekerja, berangkat dari rumah, ya, menuju ke tempat pekerjaan, itu rezekinya juga akan berkah karena mencari keberkahan di pagi hari. Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berdoa untuk semuanya. Dan paling dihindari sahabat-sahabat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidur di waktu pagi. Karena tidur di waktu pagi itu artinya kita sedang beristirahat. Ibaratnya handphone itu lagi mati. Ya, maka orang yang sering tidur pagi tidak mendapatkan keberkahan pagi hari itu. Ya. Tidak mendapatkan keberkahan di pagi hari itu. Karena dia dalam keadaan tertidur. Lebih-lebih kata Rasulullah SAW bahwa waktu yang kurang baik kita untuk tidur itu adalah habis salat subuh sampai terbitnya matahari. Itu waktu yang paling dibenci oleh Rasulullah untuk kita beristirahat. Waktu maghrib, waktu sore habis asar sampai datangnya waktu maghrib, dari waktu maghrib sampai datangnya waktu isya, itu yang waktu yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya, untuk kita tidur. Makanya termasuk di waktu pagi adalah waktu yang dibenci oleh Rasulullah SAW untuk kita tertidur, karena waktu kita itu adalah waktu kita beraktivitas, waktu kita melakukan amal, waktu kita banyak melaksanakan hal-hal yang penuh manfaat dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, waktu pagi ini memang waktu yang dimana kita habis-habisan untuk beraktivitas, karena mumpung tubuh kita ini siap untuk bekerja, itu di waktu pagi hari. Sementara di malam hari, waktu tubuh kita ini siap untuk beristirahat. Makanya habis sholat isya jam 8 udah istirahat. Ya, kalau mau mengerjakan sesuatu, kerja yang ringan-ringan. Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, begitu selesai waktu isya beliau tertidur. Tapi begitu beliau mendapatkan waktu malam jam 2, jam 3 beliau sudah bangun. Dan kalau aktivitas kita seperti ini, sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai seperti ini, maka hidup kita akan mulai teratur, mulai dampaknya akan baik dalam kehidupan kita, sisi kebaikan kita. Termasuk insyaallah umur kita akan menjadi berkah, ya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di pagi hari. Seperti kita yang menulislah kita di pagi hari, ya. Ngarang buku, ya, kemudian membereskan hal-hal yang lain yang kita bisa selesaikan di pagi hari itu. Karena kalau sudah terbit matahari siang, udah mulai banyak kesibukan, banyak gangguan, ya, pikiran sudah enggak terlalu refresh, ya, terlalu segar seperti di waktu subuh. Jadi memang waktu pagi, apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Maksudnya apa? Kita cari keberkahan doa Nabi di pagi hari itu. Termasuk live ini
saya lakukan di pagi hari. Kenapa bukan di siang hari, di sore hari, atau di malam hari? Karena kita di sini menunggu doa-doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di waktu pagi hari itu kita melakukan apapun itu sangat berkah. Makanya sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman pun yang mengikuti live ini, siaran ini, dengan kita bertambah ilmu, maka insya Allah ilmu kita akan menjadi berkah di pagi hari, cepat masuk, ya. Makanya orang-orang yang hafal Quran itu umumnya itu menghafal sesudah waktu subuh dan sebelum waktu subuh, menjelang sholat subuh, dan sesudah waktu subuh. Pendeknya sebelum siang mereka manfaatkan untuk apa yang mereka cita-citakan dalam kehidupan. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beruntunglah kalau kita menggunakan waktu pagi hari kita, ya, dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi kami di pagi hari ini. Semoga sahabat yang menyaksikan live ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pagi hari kita. Dan marilah kita memohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon di pagi hari merupakan doa yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ijabah setiap doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Razzaq. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Syakur. Ya Allah, berkahi kami pagi hari ini ya Allah. Berkahi saudara kami ya Allah mengikuti live ini ya Allah, yang menonton live ini ya Allah, yang sama-sama berdoa pagi hari ini ya Allah. Berkahi kehidupan mereka ya Allah. Berkahi rumah tangga mereka ya Allah. Berkahi pekerjaan mereka ya Allah. Berkahi rezeki mereka ya Allah. Berkahi keluarga mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapapun hamba-hambamu ya Allah yang mengaminkan doa ini, yang bermunajat pada pagi hari ini, berkah hidupnya ya Allah, senantiasa bimbing ya Allah, bahagiakan hatinya ya Allah, mudahkan pintu-pintu rezekinya ya Allah, jadikan keluarga mereka adalah keluarga yang soleh dan solehah, jadikan orang tua mereka semua bahagia, semua sehat walafiat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, pagi hari ini kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa saudara-saudara kami yang mendengarkan live ini ya Allah, yang mengikuti live ini ya Allah. Bahagiakan semua ya Allah. Curahkan rahmat-Mu kepada mereka ya Allah. Berkahi ilmunya ya Allah. Berkahi rezekinya ya Allah. Berkahi kehidupannya ya Allah, menjadi kehidupan yang melimpah. Selamatkan mereka ya Allah dalam perjalanan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta rahmat-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga insyaallah berkah buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.